Halo teman-teman, kita kembali lagi di dalam kelas Investment Analysis and Business Capital. Selamat siang, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya. Nah, untuk sesi hari ini kita akan membahas mengenai analisis industri dengan buku yang berbeda dengan yang kita bahas di selama sesi 1 dan 2, yaitu kita akan membahas buku Modern Competitive Strategy yang dikarang oleh Gordon Walker dan penerbitnya adalah McGraw-Hill Irwin. Ini teman-teman bisa cari e-booknya atau buku hard copy-nya di dalam perpus ya. Kita membahas tentang analisis industri, pertama-tama kita perlu pahami terlebih dahulu nih, bagaimana sih caranya mendefinisikan suatu industri? Produk-produk di dalam suatu industri itu secara fungsional dia serupa. Contohnya apa? Ini, AC dengan kipas angin. Oke, dia beda ya, karena pertama AC lebih dingin, lalu juga jangkauan ruangannya pun lebih luas. Nah, kalau kipas angin perbedaannya dia tuh juga tidak terlalu dingin, lalu jangkauan ruangannya mungkin tidak seluas AC dan lain sebagainya. Tapi secara fungsional kedua produk ini sama-sama berfungsi untuk menyejukkan ruangan. Oleh karena itu dia disebut dengan barang substitut. Nah, nanti beda lagi dengan barang komplement. Itu akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian produk di dalam industri itu biasanya berkompetisi secara langsung dengan cara mengurangi atau menurunkan nilai atau harganya. Nah, jadi perubahan dari nilai atau harga dari suatu produk perusahaan, dia akan mempengaruhi permintaan dari produk perusahaan kompetitornya atau produk perusahaan lain. Contoh gampang gini, kita nggak usah bahas perusahaan dulu deh. Misalnya ada soto ayam di Gang A, dia jual lebih murah Rp1.000 dibandingkan soto ayam di Gang B. Mungkin saja ini akan mempengaruhi permintaannya, yaitu soto ayam di Gang B, dia menjadi turun permintaannya karena adanya harga soto yang serupa dengan lebih murah yang ditawarkan oleh soto ayam di Gang A. Nah, itu analogi mudahnya ya teman-teman ya. Kemudian analisis industri. Apa sih yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita ingin melakukan analisis industri? Ada dua hal nih teman-teman. Yang pertama, kita perlu identifikasi terlebih dahulu kompetitor di dalam industri kita itu siapa. Nah, kompetitor itu adalah perusahaan di mana produknya itu memberikan nilai yang secara fungsional sama atau serupa. Ya, secara fungsional sama atau serupa. Lalu perusahaan yang berkompetisi secara langsung dalam perubahan harga atau nilai. Yang tadi ya, soto ayam Gang A dan soto ayam Gang B. Kemudian perusahaan yang menghadapi faktor-faktor yang serupa dalam ketergantungan ekonomi dalam suatu industri. Jadi misalnya suku bunganya, lalu inflasinya ini sama-sama akan berpengaruh terhadap perusahaan. Ya, kalau misalnya dia di dalam satu industri yang sama. Nah, setelah kita mengidentifikasi kompetitor atau rivalnya nih dalam industri kita pun perlu untuk mengidentifikasi siapa sih sebenarnya yang menghasilkan produk substitut atau pengganti tadi. Yang tadi saya bilang AC dengan kipas angin, di mana secara fungsional oke, dia beda, AC lebih dingin, kipas angin ya biasa-biasa aja, tapi dia bisa memberikan nilai yang serupa kepada pembeli yang sama di dalam suatu industri. Karena tadi kan nilainya adalah sebagai penyejuk ruangan. Jadi dengan nilai yang sama, walaupun secara fungsional dia berbeda, tapi dia bisa menawarkan nilai yang sama kepada para pembeli. Itu adalah substitut produk. Oke, lalu sebenarnya apakah yang bisa menentukan profitabilitas perusahaan? Pertama, ada faktor-faktor makroekonomi. Ini teman-teman sudah mempelajari ya di mata kuliah makroekonomi semester yang lalu. Jadi pada intinya, faktor makroekonomi ini adalah faktor-faktor yang menggambarkan keadaan secara keseluruhan dari suatu ekonomi suatu negara. Ya, misalnya tadi inflasi, suku bunga, GDP, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada faktor industri, yaitu kondisi kompetitif dan lingkungan bisnis yang spesifik hanya berlaku di suatu industri. Ya,
Jadi kalau faktor industri ini pasti berbeda dong antara industri transportasi dengan industri makanan. Ini ada faktor-faktor yang berbeda, lingkungan bisnisnya juga berbeda. Lalu kita perlu terlebih dahulu mengetahui sebenarnya posisi perusahaan di dalam persaingan pasar ini sebagaimana. Gimana sih dia diuntungkan secara strategik di dalam suatu industri. Itu bisa menentukan profitabilitas perusahaan. Nah, apa saja sih sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi performance atau kinerja dari perusahaan? Pertama, ada yang namanya potensial entry ke dalam industri atau siapa yang bisa masuk, perusahaan baru yang bisa masuk, potensial untuk masuk ke dalam suatu industri. Lalu kedua, kekuatan untuk berkompetisi dari perusahaan. Yang ketiga, bagaimana sih sebenarnya power dari para pembeli, lalu power dari para supplier atau pemasok, dan yang terakhir adalah bagaimana sebenarnya kekuatan dari barang-barang substitut terhadap produk di suatu industri. Ada 5 hal ini ya. Dan yang terakhir adalah kekuatan dari komplement, barang-barang komplement di dalam produk suatu industri. Ya, tadi belum terakhir. Jadi ada 6 ya teman-teman. Jadi potential for entry, lalu kekuatan kompetisi, power dari buyer, power dari supplier, kekuatan dari barang substitut, dan yang kemudian adalah kekuatan dari barang komplement. Kita buat kerangkanya, ini yang dikenal dengan Porter's Five Forces. Ya, ada threat of new entrants, ya, tantangan atau ancaman dari pendatang baru, lalu bargaining power of buyers, jadi power atau kekuatan tawar-menawar dari pembeli, bargaining power of supplier, tawar-menawar dari pemasok, substitutes, power of substitutes, dan yang terakhir adalah kompetitorsnya secara umum seperti apa. Dia berkompetisi untuk mendominasi suatu industri. Kompetisi ya, kalau kita ingin melakukan kompetisi dalam suatu industri seperti ini. Kooperasi atau kerjasama dalam suatu industri itu ada 3 industry force, yaitu antara perusahaan dengan pembeli, antara perusahaan dengan pemasok, dan antara perusahaan dengan kompetitor. Nah, kalau misalnya kita ingin bekerja sama antara perusahaan dengan pembeli, maka bisa dengan cara meningkatkan nilai dan mengurangi biaya. Sedangkan kalau ingin melakukan kerjasama antara perusahaan dengan pemasok, sama yaitu mengurangi biaya untuk para pemasok. Ya, kalau tadi kan antara perusahaan dengan pembeli mengurangi biaya perusahaan. Nah, kalau antara perusahaan dengan pemasok, berarti mengurangi biaya pemasok dan meningkatkan value atau nilai kepada perusahaan. Nah, kalau antara perusahaan dengan kompetitor, berarti bisa meningkatkan value, mengurangi biaya, dan meningkatkan harga. Karena ini sangat penting ya untuk bisa berkompetisi, yaitu yang disebut juga dengan namanya cooperative pricing atau harga ya, kooperatif. Nah, kalau misalnya melakukan complements, berarti industry force-nya adalah presence of effective complements. Efeknya gimana? Dia bisa meningkatkan nilai kepada para pembeli di industri. Lalu sebenarnya gimana sih efek dari rivalry atau persaingan di dalam kompetisi? Nah, ini ada yang namanya perfect competition, yaitu di mana tidak ada perusahaan yang bisa memiliki profit di atas biaya modalnya. Ya, karena adanya persaingan ini bisa menurunkan harga pasar sehingga turun sampai dengan marginal cost. Nah, ini kita perlu teman-teman perlu baca ulang nih tentang konsep-konsep mikroekonomi ya, tentang marginal cost ya. Lalu ada pula yang namanya oligopolistic competition. Apa itu oligopolistic? Berarti adanya kompetisi yang secara lokal terjadi dan biasanya di antara perusahaan serupa. Ya, di dalam atau di sepanjang segmen-segmen pasar yang contohnya. Lalu kalau misalnya efek rivalry dengan kinerja ekonomi, karakteristik dari peningkatan kompetisi atau persaingan yang akhirnya menurunkan
kinerja ekonomi itu adalah pertama, banyak kompetitor. Lalu adanya set of pembeli atau kumpulan pembeli yang sama antara semua perusahaan, dan adanya nilai yang sama dari semua perusahaan, adanya struktur biaya sama. Lalu biasanya untuk masuk ke dalam industri itu relatif tidak ada biayanya atau biayanya sangat rendah. Jadi akhirnya ada persaingan yang meningkat dan ini akan menjadi turun kinerja dari ekonomi secara keseluruhan. Lalu sama juga, masuknya mudah, keluarnya pun mudah karena cenderung costless atau biayanya sangat rendah. Nah, adanya kombinasi dari kondisi ini, itulah yang memunculkan adanya perfect competition atau pasar persaingan sempurna yang tadi saya bilang di awal ya. Lalu kita bahas satu-satu nih dari tadi yang ada di dalam Porter's Five Forces. Pertama, buyer power. Buyer power atau daya tawar-menawar pembeli biasanya meningkat karena adanya produk yang berkompetisi dengan harga dan nilai yang sama. Lalu adanya konsentrasi dari pembeli, yaitu pembelinya sangat sedikit. Lalu adanya pertumbuhan pasar yang sangat rendah. Lalu produknya ini tidak cukup penting bagi pembeli ya, kepentingannya itu rendah bagi para pembeli. Dan adanya kepentingan yang tinggi dari pembeli untuk menjual produk. Nah, pemasok butuh untuk mengisi kapasitas dengan menjual kepada para pembeli, dan adanya ancaman untuk adanya integrasi secara vertikal atau backward kepada para pembeli. Kalau misalnya pemasok, dia bisa menjadi tinggi ketika tadi kan kalau misalnya pembeli adanya pembeli yang sedikit ya. Nah, ini juga sama. Kalau pemasoknya sedikit, maka supplier powernya pun akan meningkat. Lalu adanya peningkatan pertumbuhan di dalam industri yang disuplai atau dipasok. Jadi permintaan pembeli ini sangat tinggi nih. Nah, itu akan meningkatkan daya tawar dari para pemasok. Lalu adanya persentase yang rendah dari volume para pemasok yang dibeli dari customer, atau ukuran dari pembeli relatif kepada supplier, sama seperti itu. Adanya kepentingan secara strategik dari pemasok kepada pembeli karena tadi kan demand-nya sangat tinggi dan pemasoknya pun sedikit, jadinya ya ada strategic importance. Begitu pula dengan buyer to customer. Dan adanya ancaman yang rendah dari backward integration oleh. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang bisa meningkatkan barrier atau halangan untuk masuk ke dalam suatu industri? Karena tadi kan barriers to entry atau threat of new entrants itu menjadi salah satu faktor yang penting juga ya di dalam Porter's Five Forces. Nah, adanya atau halangan yang tinggi untuk melakukan imitasi. Ada property rights, lalu ada aset yang dedicated, lalu ada causal ambiguity, learning curve, and juga biaya development yang tinggi. Lalu switching cost atau biaya pergantian oleh customer kepada produk lain itu tinggi. Nah, ini juga akan meningkatkan halangan untuk masuk ke suatu industri. Nah, harga-harganya rendah yang ditawarkan oleh perusahaan di dalam suatu industri. Yang saya tadi bilang ya, kalau misalnya harganya rendah, mungkin dinilai sebagai kurang profitable nih. Karena kan, wah harganya murah. Jadi untuk apa kita masuk ke situ? Bisa salah satunya seperti itu. Nah, kalau substitute, barang pengganti, biasanya ancaman adanya barang pengganti itu meningkat ketika perusahaan memiliki surplus pembeli yang rendah, yaitu nilai dikurangi harga yang rendah apabila dibandingkan dengan barang penggantinya. Lalu adanya low switching cost. Tadi ya, untuk mengganti dari suatu produk ke produk lainnya, ini sangat rendah nih switching cost-nya. Contohnya apa sih seperti itu? Ya, mungkin bisa pulsa ya, pulsa itu kan gampang.
Lalu hal-hal lainnya seperti misalnya kalau kita beli bakso di tempat satu dengan tempat lainnya, itu kan switching cost-nya rendah atau hampir tidak ada. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan defense terhadap barang pengganti? Pertama, meningkatkan buyer surplus, lalu meningkatkan switching cost. Jadi adanya suatu apa ya, biasanya itu dilakukan kayak semacam customer engagement program lah. Jadi program-program yang kita lakukan untuk meningkatkan value-nya para pembeli kalau tetap untuk kepada produk kita. Jadi tinggi nih harganya atau biayanya jadi kerasanya kalau untuk harus pindah kepada produk yang lain. Nah, value net-nya seperti ini, yaitu dengan Porter's Five Forces dan akhirnya didapatkan value net-nya bagaimana antara bargaining power of buyer, supplier, complement, substitutes, dan competitors. Value-nya secara keseluruhan itu seperti apa? Biasanya kita bisa melakukan kerjasama untuk bisa memperoleh gain yang mutual, sama-sama untung ya antara masing-masing pihak. Itu tadi kan cooperation ada antara perusahaan dengan pembeli atau dengan perusahaan lainnya. Lalu apa saja sih industry forces yang bisa meningkatkan profit? Pertama tentunya adanya koordinasi antara kompetitor, yaitu tadi ada yang namanya cooperative pricing atau not price fishing, yaitu untuk menghindari adanya kompetisi dari harga. Jadi adanya suatu informasi pemberian harga yang available dan profil value cost yang bisa dibandingkan para kompetitor. Jadi kita terbuka gitu loh, cooperative pricing. Jadi tentukan, oke, harganya nih kira-kira antara segini sampai segini. Jadi ini menghindari adanya perusahaan atau penjual yang ingin memasang harga terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Nah, mengestablish adanya kerjasama atau kemitraan di antara. Lalu selain antara perusahaan, bisa juga melakukan kerjasama antara pembeli dengan pemasok. Itu melakukan informasi sharing, ya, apakah itu operatingnya, logistiknya, atau strateginya, teknologi development. Dan juga melakukan sharing sumber daya dan kapabilitasnya dengan teknik. Contohnya cooperative pricing tuh gimana sih? Nah, price leadership itu membutuhkan harga-harga yang bisa di-observe, diamati, lalu pembeli yang sama, lalu strategic disiplin, dan adanya perusahaan yang sedikit. Ya, lalu walaupun sedikit, dia juga harus memiliki histori yang serupa dalam kompetisinya dan juga posisi pasar yang mirip atau bisa di comparable, bisa dibandingkan. Adherence to antitrust law. Dan cooperative output levels, lalu ada kerjasama atau kemitraan. Lalu apa sih sebenarnya complements itu? Tadi kan kita sudah bahas produk substitute atau pengganti ya. Sekarang kita membahas tentang produk complements. Complementary products itu adalah produk yang tidak ada di dalam satu industri, di mana pola dari permintaannya itu secara sistematis positif, berkorelasi secara positif, dan move in tandem atau artinya bergerak bersama-sama. Ya, contohnya apa sih? Antara ski dengan ski boots, antara sail satu perahu dengan sail boats, ya. Ban dengan mobil. Lalu apalagi ya? Sepeda dengan bel sepeda. Jadi dia sama-sama co-move gitu loh, correlate. Korelasinya positif antara satu produk dengan produk. Kalau strategic group itu adalah level of analysis di antara perusahaan dengan industri. Karakteristiknya apa? Memiliki biaya yang serupa, lalu berkompetisi di segmen yang serupa, atau bisa juga antar segmen tapi untuk konsumen yang sama. Lalu memiliki pendekatan yang serupa untuk ini ada barrier suatu strategic group, yaitu tindakan-tindakan yang diambil oleh kompetitor yang lebih kuat dan juga lebih profitable untuk melindungi segmennya dari adanya perusahaan rival yang ingin masuk ke dalam industri. Ini juga
mencegah adanya pergerakan di antara perusahaan-perusahaan untuk dari satu strategi grup ke strategi grup lainnya. Mirip dengan barriers to entry to the industry ya. Mirip dengan barriers to entry to the industry. Oke, kalau kita lihat strategic group di tahun 1978, ini cukup lama ya 1978, tapi ini bisa menjadi satu gambaran saja. Misalnya ini value, lalu ada cost-nya, value dinilai dari nilai yang rendah sampai dengan tinggi, cost juga dari yang rendah hingga tinggi. Ini dikumpulkan, kira-kira yang satu serupa grupnya itu yang mana strategi grupnya. Ini ada Steel, Husqvarna, Homelite, McCulloch ini beda strategi grupnya, dan ini berbeda lagi ya. Kalau misalnya Beard, Poland, Remington, dia harganya rendah, tapi value-nya juga rendah. Nah ini berbeda dengan Steel, di mana dia harganya tinggi dan value-nya pun tinggi. Dan Steel ini serupa dengan Solo, Partner, dan lain sebagainya. Oke, selain strategic groups, kita juga bisa visual map nih teman-teman. Yaitu misalnya kita punya perusahaan. Ini di sini adalah perusahaan Alexa. Lalu dibuat sumbu Y-nya itu adalah quality dan sumbu X-nya itu adalah price. Di mana dari bawah ke atas ada dari kualitas rendah hingga tinggi, dari kiri ke kanan adalah dari harga yang rendah hingga harga yang tinggi. Nah, perusahaan Alexa ini ada di mana? Ternyata dia ada di tengah-tengah. Kualitasnya dia di tengah-tengah, begitu pula dengan harganya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Ini bisa kita bandingkan dengan kompetitornya apa misalnya. Oke, baik. Jadi, begitulah materi untuk minggu ini. Dan untuk tugas minggu ini, teman-teman bisa akses di portal. Itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan. Yaitu pertama, walaupun ini kita sudah membuat grup ya, 5 grup, tapi ini tugasnya individual, yaitu tapi jadinya gini, walaupun individual, tapi company dan juga kompetitornya ini boleh sama dalam satu grup ya. Jadi misalnya di grup kemarin ada grup saham ya, grup saham memilih di dalam industri pertambangan. Jadi yang dipilih adalah Antam dan juga satu lagi Adaro. Nah, Adaro itu boleh, tapi nanti pengerjaannya berbeda, gitu ya. Industrinya boleh sama, perusahaannya itu beda-beda di antara masing-masing perusahaan, masing-masing mahasiswa. Jadi kita tugasnya individual. Lalu yang kedua, lakukan analisis industri untuk setiap perusahaan ya, sampai dengan net value-nya dari industry forces yang tadi ya, 5 forces of industry. Kemudian buatlah perceptual mapping-nya dari dua perusahaan tadi, antara perusahaan Antam dengan Adaro tadi misalnya. Perceptual mapping-nya bagaimana? Kalau dilihat dari kualitas dan dari harganya. Lalu khusus untuk yang seharusnya berpresentasi minggu ini, yaitu grup properti, silakan disubmit juga presentasinya di dalam tas minggu ini. Oke, untuk hari ini di portal saya sudah menyampaikan dan mengupload materi juga terkait visibility. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dan semoga membantu tutorial ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice week teman-teman.